Sama sekali kita akan coba membuat akun dengan eh, adanya daftar di sini, yaitu untuk registrasi atau mendaftarkan akun yang baru. Di sini kita akan klik daftar sekarang. Setelah dia terdaftar, maka otomatis dia akan masuk ke halaman pemasuk ataupun login. Jadi halaman yang pertama sekali yang terlihat itu ketika kita sudah masuk ke dalam website, yang terlihat itu adalah halaman dashboard. Nah, jadi di sini ada eh, akan terlihat jumlah tiket yang sudah ada, layanan aktif, dan juga layanan selesai. Disinilah dia akan ditampilkan semua. Nah, di sini juga akan ditampilkan eh, survei mutu pelayanan ketika si petugas sudah menginput survei hasil layanan dari si UMKM. Ini kita akan masuk ke dalam tiket, fitur tiket. Nah, jadi di fitur tiket ini kita dapat menambahkan data. Ini kita akan menginput beberapa data yang dibutuhkan oleh petugas dari si UMKM. Jadi di dalam pengisian data pribadi ini terdapat beberapa data yang harus kita isi untuk keperluan UMKM. Di sini ada button kembali. Ketika kita tekan kembali, dia akan kembali ke halaman dashboard. Ketika kita tekan dia button simpan, dia akan masuk ke dalam list yang terdapat pada tiket. Nah, pada list ini terdapat beberapa atribut yang sudah kita isi tadi, yang dimana ada nomor, nama, instansi, perusahaan, tanggal, atau status. Dan juga di sini ada action. Di sini ada 3 action, yaitu lanjut, edit, dan juga cancel. Di sini ketika kita mengedit, di sini kita bisa mengganti ketika ada kesalahan dalam menginput data ataupun perubahan dalam penginputan datanya. Setelah itu kita bisa menekan tombol update. Setelah terjadi update nanti dia akan kembali juga ke halaman list berikut yang ditampilkan. Nah, di sini juga ada cancel, di mana misalnya kita mau cancel data ataupun tidak data si UMKM itu nggak jadi untuk meminta layanan atau melakukan layanan. Ketika kita cancel, dia bakalan tercancel dan hilang dari list di data request ini. Selanjutnya, status di sini ada status open dan juga verifikasi, di mana ketika dia sudah lanjut nanti dia akan
dia akan masuk ke status terverifikasi ataupun data itu sudah diverifikasi oleh petugas. Selanjutnya di sini juga ada status open di mana si perusahaan tadi, si UMKM yang tadi, dia itu belum terrequest, jadi belum terverifikasi, dia itu hanya merequest ataupun data yang dari si UMKM itu masih diisi saja. Coba kita lanjutkan. Oke, ketika sudah seperti tadi, ketika kita tekan lanjut, dia bakal ada notifikasi apakah Anda akan memverifikasi data tersebut dan ada OK dan juga batal, cancel. Nah, ketika kita tekan OK, maka statusnya itu akan berubah menjadi eh, statusnya itu akan berubah menjadi terverifikasi. Oke. Selanjutnya di sini di dalam tiket ini ada fitur mencari. Misalnya kita mencari si UMKM, eh, si si pemilik UMKM itu misalnya Rosari. Nah, dia bakal tersearch ataupun terselect dia siapa aja yang namanya itu si Rosari. Oke, selanjutnya kita akan mencoba action lanjut ini. Nah, oke, selanjutnya setelah kita membuat data si request tadi, di sini kita akan mengisi form untuk pengisian layanan. Misalnya, di sini ada kita akan membuat jenis layanannya itu adalah permintaan informasi. Nah, jadi misalnya permintaan informasi ini kita buat isi layanannya. eh, nah, di sini juga akan kita entry, kita masukkan petugas layanannya. Nah, jadi yang di sini kita akan menentukan tanggal layanan yang akan dilakukan. Nah, jadi pada saat pengisian tanggal layanan ataupun tanggal request tadi, untuk pengisian tanggalnya itu adalah mulai tanggal saat ini hingga tanggal selanjutnya. Apabila dia tanggalnya udah berlalu, maka dia tidak akan bisa dipencet lagi. Di sini ada pesan ketika kita ingin mengirimkan link Zoom terhadap si UMKM ataupun penerima layanan. Nah, di sini WhatsApp ini adalah nomor telepon yang nantinya nomor inilah untuk dikirimkan link Zoom. Di sini juga ada jam layanan, jam berapa dilaksanakan layanan tersebut. Oke, sini kita akan mengenerate Zoom eh, yang akan dikirimkan ke WhatsApp si UMKM. Kita akan generate. Jadi dia ketika kita tekan generate, dia bakal otomatis terisi link Zoom. Nah, jadi di sini juga eh, terdapat dia notifikasi ataupun pesan ketika pesan itu berhasil dikirim ke WhatsApp. Di sini kita bisa melihat eh, WhatsApp itu eh, apakah benaran sudah terkirim. Di sini sudah terlihat bahwa link Zoom yang kita generate tadi sudah terkirim. Oke, selanjutnya ketika udah kita generate, kita akan simpan layanan tersebut. Oke. Nah, ketika dia sudah di ketika dia sudah disimpan layanan itu, maka di sini ada eh, akan terdapat list yang sudah kita isi tadi layanannya. Nah, jadi di sini statusnya masih buka karena layanan belum dilakukan. Karena ini masih tadi pengaduan untuk tanggal layanan. Jadi layanan di sini belum selesai, maka statusnya itu masih buka. Nah, selanjutnya ketika
layanan selesai, dia akan berstatus selesai. Jadi statusnya ini akan otomatis selesai ketika si petugas akan mengentry survei. Nah, jadi di sini juga ada untuk button edit. Nah, edit ini ketika kita ingin melakukan perubahan terjadinya perubahan pada si layanan yang akan dilakukan. Oke, disimpan perubahan, nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, kita akan mencoba ketika kita ingin mengirimkan survei. Nah, jadi di sini kita akan mengisikan, jadi di sini survei ini kita akan mengisikan survei yang sudah diberikan oleh si UMKM terhadap si petugas. Nah, jadi kalau surveinya ini kita isi berdasarkan UMKM yang sudah memberikan penilaian ataupun survei ini dari WhatsApp. Misalnya kita mengisi penilaiannya itu adalah 90. Di sini juga kita bisa mengisi komentar yang dimana komentar ini berasal dari si UMKM. Misalnya pelayanan eh, yang di yang diberikan sudah sangat memuaskan. Nah, ketika kita sudah mengisi ini semua, maka kita akan menyimpan survei. Jadi di sini terlihat angka layanan yang sudah dibuat tadi di sini kita simpan survei. Nah, ketika kita sudah membuat surveinya dan mengisi data surveinya itu, maka di sini ada notifikasi survei berhasil disimpan. Nah, setelah itu di sini bakal terlihat data-data dari si survei. Di sini juga bisa ada fitur mencari. Jadi dia akan terdetek apa yang kita sedang cari. Di sini juga eh, kita bisa melihat detail. Nah, berikut ada detail dari pengisian detail surveinya. Nah, jadi ini bakal diambil dari, jadi inilah detail dari eh, hasil yang sudah kita buat tadi. Oke, selanjutnya di sini juga bisa data yang tadi itu kita bisa mengunduh. Jadi di sini kita bisa melihat kalau data itu sudah terunduh. Jadi apabila si petugas membutuhkan secara hard copy, dia bisa memprint data dari si pengguna ini. Data dari si UMKM ataupun perusahaan yang ini. Oke, selanjutnya kita bisa pergi ke fitur statistik. Nah, jadi pada fitur statistik ini bisa kita melihat seberapa banyak eh, jumlah tiket berdasarkan jenis layanan. Karena kan tadi seperti yang sudah ada sebelumnya, jenis layanan itu ada tiga jenis layanan, yaitu permintaan informasi, pendampingan, dan juga pengaduan. Selanjutnya di sini ada jumlah layanan per bulan. Eh, ini akan secara real time dia untuk mengambil data dari eh, jumlah layanan setiap bulannya. Selanjutnya ada status layanan, buka ataupun selesainya dari si layanan tersebut. Selanjutnya juga di sini terdapat jumlah tiket masuk per periode. Nah, jadi jumlah tiket masuk per periode ini diambil dari per hari. Misalnya kita memasukkan data pada hari Kamis, dia bakal memasukkan data ataupun chartnya itu bakal otomatis eh, ke menandakan kita kapan saja memasukkan data layanan di hari apa saja gitu. Oke, selanjutnya kita coba masuk ke fitur survei. Nah, jadi di fitur survei inilah yang tadi ketika kita sudah memasukkan survei, dia bakal otomatis ke dalam page si survei ini.
Nah, jadi di sini kita bisa melihat eh, si layanan atau si UMKM apa saja yang sudah memberikan survei. Nah, di sinilah tadi kita dapat melihat detail dan juga mengunduh si layanan yang sudah selesai itu. Oke. Nah, jadi di dashboard begitu jumlah tiket bertambah karena saya tadi menambahkan tiket. Jadi ini bakal otomatis berapa jumlah tiket yang sedang ada, layanan aktif yang sedang ada, dan juga layanan yang sudah selesai dilakukan. Di sini ada beberapa card, yaitu ada Pay Card dan juga Line Card. Oke, di sini juga ada untuk logout ketika kita ingin keluar dari si sistem eh, kita itu. Oke, eh, sedikit lagi, ketika layanan yang tadi sudah dilakukan survei, maka di sini aksinya itu akan berubah menjadi sudah disurvei. Misalnya tadi kan saya mengisi yang permintaan informasi dengan nama si Rosari ini, pada tanggal hari ini juga, dia itu sudah disurvei. Dia bakal berubah aksinya kalau dia itu sudah disurvei dan juga statusnya itu sudah selesai. Eh, Oke, sekiranya sekian video demo kami. Saya ucapkan terima kasih.